Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata PAN belum srek ya dukung Ganjar Capres di 2024. Begini alasannya. Ya karena tahu-taunya yang di bawah itu kebanyakan mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan. Mungkin Pak Zulhas itu terjebak dalam situasi dan kondisi di mana KIB itu bubar begitu ya. KIB bubar, loncat sana, loncat sini begitu ya. Dia tidak konsisten membangun ya, padahal sudah buang-buang waktu begitu ya. Memframing seolah-olah ya, karena melihat begini, demokrasi modern itu kalau sudah dibentuk seperti itu ya, saya rasa gagal begitu ya. Ya dan pada akhirnya ya katanya PAN akan mendukung Pak Ganjar, tetapi banyak spekulasi muncul para tokoh dan bahkan ribut begitu ya. Mana yang harus kita dukung, Pak Ganjar, Anies Baswedan atau Pak Prabowo begitu di situ. Tapi tahu-taunya kemarin ya Pak Zulhas juga bertemu dengan Pak Prabowo begitu kan. Artinya apa? Artinya bermanuver seperti itu masih ada begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. PAN belum srek ya dukung Ganjar Capres di 2024. Begini alasannya ya. Ini PAN harus cerdas, lihat dong dinamika warganet dan turbannya ya, calon rakyat sekarang kepada siapa. Kalau PAN tidak mau di luar kekuasaan ya pilihlah gabung dengan Anies Baswedan. Ya di satu sisi betul begitu kan. Tetapi kita melihat situasi dan perkembangan demokrasi modern hari ini begitu. Melihat bahwa PAN itu sebagainya ya di masyarakat sangat baik begitu ya. Tapi kita lihat saja yang di bawah saja banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu ya. Tetapi ya mungkin dari ketua dan para semuanya begitu ya, dari kepengurusan mungkin lebih condong kepada Pak Ganjar begitu. Tapi masih ribut soal siapa yang menjadi sosok calon yang diusung mulai dari bawah begitu kan. Tetapi sampai hari ini bermanuver sana sini, padahal ya kalau dia mau konsisten seharusnya kan kepada Pak Prabowo ya, seharusnya begitu kan, karena lebih dulu bertemu dengan Pak Prabowo begitu. Apa sih kurangnya dari Pak Prabowo kan begitu kalau tidak mau kepada Anies Baswedan begitu. Ya wallahu alam, karena pada hakikatnya yang di bawah itu lebih banyak mendukung kepada Anies Baswedan begitu ya. Bahkan ini, kalau Indonesia nggak pengen punya hutang lagi dan dikuasai asing terus, ya harus pilih Anies Baswedan. Betul ya. Pilihlah capres yang cerdas ya, punya jam terbang tinggi dan luas di kancah internasional. Hindari memilih pemimpin yang pelangak pelongok jilid 2. Ya kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu. Jadi sudah tahu begitu, masyarakat Indonesia sudah melihat bagaimana rezim hari ini begitu ya, yang dipimpin oleh Pak Jokowi begitu ya. Masyarakat Indonesia kan sudah cerdas hari ini. Silahkan Anda pilih begitu ya. Mungkin orang yang tertawa hari ini masih belum menjadi dampak kepada mereka begitu. Toh walaupun siapapun presidennya kita tetap makan cari kerja sendiri kan. Kan begitu logikanya begitu. Tapi intinya adalah demokrasi modern itu setidaknya memberikan gagasan. Gagasannya adalah bahwa ya bagaimana utang-utang bangsa kita semakin turun, terus kemudian semakin demokrasi semakin maju dan sebagainya. Itu kan yang paling penting begitu. Bahkan ya memang kenapa? Salahnya di mana? Ya ketika seorang pemimpin ya suka menonton film biru, ya itulah bagaimana dengan nasib rakyatnya begitu kan. Ya itu kan moralitas harus kita bangun di situ begitu. Banyak sekali begitu ini. Gabung apa enggak? Ntar malam gabung nonton bokep. Ini kritikan dari netizen luar biasa. Bayangkan begitu ya. Tetapi netizen hari ini sudah cerdas begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, PAN belum srek dukung Ganjar Capres di 2024. Begini alasannya ya. Mari kita baca ya seperti ini. Dikutip dari Tempo ya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan ya dari PAN ya atau Pak Zulkifli Hasan ya, yang dipimpin oleh Ketua Pak Zulkifli Hasan di kantor DPP PDP Jakarta Pusat. Ya, lalu kemudian Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto ya menyebutkan persamuhan antara kedua partai itu tidak bisa serta-merta dimaknai bahwa PAN bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di RI 2024. Artinya apa kalau bertemu dengan Ganjar, bertemu dengan Ibu Megawati dan sebagainya, ya mesti kan disampaikan apa begitu ya.
Bahkan menurut Yandri perlu ada diskusi lebih lanjut ikhwal ya dengan teknis sebelumnya mengarahkan dukungan partainya kepada Ganjar. Oleh sebab itu Yandri menyebutkan dalam waktu dekat PAN akan kembali bertemu PDP, namun giliran PDP lah yang menyambangi PAN ya. Ini kan baru pertemuan pertama, nanti akan ada pertemuan berikutnya termasuk mungkin bicara hal-hal teknis. Kalau ada titik temu mungkin akan berakhir dengan dukungan ya kepada Ganjar ya. Bahkan kata Yandri di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat. Bahkan hingga saat ini Yandri menyebutkan PAN punya dua opsi capres, yakni Ganjar Pranowo dan Gerindra Prabowo Subianto. Siapapun capresnya kita dia, PAN ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon presiden. Artinya apa? Artinya PAN itu sudah srek, yang didorong itu adalah wakilnya itu adalah Menteri BUMN, yaitu adalah Erick Thohir begitu. Walaupun presidennya Pak Ganjar, walaupun calon presidennya Pak Prabowo yang disodorkan PAN, tetap itu adalah Pak Erick Thohir begitu ya. Tetapi anehnya begini, kenapa sih sebenarnya ya? Lalu kemudian yang lebih dulu gabung kepada PDP kan P3, kan seharusnya yang diuntungkan itu adalah P3 bukan PAN begitu. PAN itu kan masuk belakangan begitu kan. Ketika melihat situasi perkembangan strateginya sudah ditentukan oleh mereka begitu ya, tiba-tiba masuk begitu kan. Artinya apa? Artinya partai pengusung itu kita harus menjalin komunikasi yang baik begitu. Kalau sudah tiba-tiba komunikasinya sudah fix, siapa wakilnya tiba-tiba mau gabung ya, tidak ada keringat sama sekali, ngapain begitu ya. Inilah partai-partai yang mungkin ya sebagai ketua umum langkahnya itu sangat sangat lama mengambil kebijakan itu begitu. Saya rasa itu lama banget begitu ya. Bahkan dalam forum pertemuan antara PAN dan PDIP, Yandri menyebutkan pihaknya sempat menyinggung usulan Erick Thohir sebagai cawapres. Dia mengatakan PDIP terbuka untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Bahkan kendati demikian, Yandri menyebutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri punya hak prerogatif menentukan cawapres, sehingga kata dia pertemuan lanjut antara PAN dengan PDIP perlu kembali digelar. Ya, artinya digelar lagi begitu ya. Bahkan jadi saya ikut pertemuan terbatas tadi, intinya ya terbuka untuk dilanjuti ya, makanya perlu ada pertemuan timnya berikutnya. Ini bahkan bakal bertemu dengan Gerindra. Ini kan sudah bertemu dengan Gerindra kemarin begitu ya, koalisi besar sana sini bertemu begitu. Di sisi lain, Yandri menyebutkan gagasan menduetkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum ya PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas juga ya masih hidup sebagai opsi. Dia menyebutkan usulan itu juga ya masih kuat di internal partai ya. Bahkan ya tetap ada usulan Airlangga Zulhas ya. Nah, kalau Ganjar sama Prabowo kami dorong Erick Thohir sebagai cawapresnya ya. Kalau mau PDIP begitu, saya rasa kepada Pak Sandi saja begitu ya. Terus pada hari Senin 5 Juni 2023 mendatang, Yandri menyebutkan PAN akan menerima kunjungan dari Partai Gerindra. Kendati tidak dihadiri langsung oleh Prabowo, Yandri mengatakan sejumlah penerus terus bakal berhadir. Di antara Sekretaris Jenderal Gerindra ya Ahmad Muzani serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Bahkan ya dalam pertemuan itu Yandri menyebutkan PAN dengan Gerindra juga bakal mendiskusikan peluang berkoalisi dalam kontestasi pemilihan presiden di 2024. Ya, termasuk menjajaki koalisi sama dengan PDIP, DPP PAN dan sebagainya. Bahkan sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebutkan PAN sebagai tamu terhormat ya, mengingat hal ini merupakan pertemuan pertama secara resmi kata Bu Mega pada pertemuan lanjut bakal digelar. Ini masih ada pertemuan-pertemuan baru, tersilahkan begitu ya. Bahkan rencana giliran PDIP lah yang bakal menyambangi PAN. Rombongan PDIP ini kata Mega bakal didampingi oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Jadi Mbak Puan dan timnya yang saya katakan begitu juga nanti silaturahmi ke kantor DPP PAN. Artinya apa? Artinya ketika melihat proses demokrasi ini luar biasa begitu, tarik ulur sana sini begitu. Tapi yang jelas partai PAN itu masih belum serk kepada mengusung Pak Ganjar. Saya rasa lebih dekat kepada Pak Prabowo begitu ya. Tetapi lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini, karena politik kita dinamis begitu ya. Kita lihat saja begitu ya. Pada akhirnya orang itu di luar sana bermanuver. Siapa yang harus kita dukung oleh mereka begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat bahwa di demokrasi modern ya sudah saatnya tidak perlu kita cawi-cawi masalah ini, tidak perlu kita masalah bermanuver seperti ini. Lihat saja contohnya seperti Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Sudah menentukan cawapres begitu kan, sudah
menentukan capres di situ, sedangkan yang lain masih bermanuver sana sini begitu. Artinya apa? Kesempatan ya pasti kurang 6 bulan lagi sudah mau pendaftaran begitu. Artinya kalau kita melihat ini Anies Baswedan yang lebih dulu mendaftar. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.